Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku. Senin Legi ya, dimanapun Anda berada. Hasil materi kali ini ya teman-teman Senin Legi. Ada komentar saudara kita ini. Saya ini dari kecil ya, selalu difitnah. Sampai dewasa. Berilah saya amalan ya, supaya tidak difitnah lagi. Sebenarnya bukan amalan ya. Anda difitnah itu karena Anda lemah. Anda difitnah itu karena Anda tidak mampu ya. Nah, sekarang yang perlu Anda lakukan adalah buat diri Anda ini lebih sukses daripada orang yang memfitnah Anda. Jadi kita berpikir positif seperti itu. Ngapain kita itu membalas dengan sebuah amalan ya, dengan sebuah lagu ya, jangan ya. Kita balas dengan kesuksesan kita sampai orang itu tidak bisa menzalimi kita gitu ya. Itu adalah sesuatu balas dendam yang baik gitu ya. Balas dendam yang cantik itu seperti itu ya, tanpa menyakiti gitu loh ya, tanpa kita membuang energi ya, tanpa kita bertindak negatif ya, tapi kita bertindak positif terhadap kehidupan kita ya. Kita berusaha merubah sisi negatif yang ada di dalam diri kita. Kita berusaha untuk merubah kelemahan yang ada di dalam diri kita. Sampai ya tidak ada orang yang bisa melemahkan diri kita, sampai tidak ada orang yang bisa menghancurkan diri kita. Jadi kita harus berpikir seperti itu, kita harus bertindak seperti itu, baru perubahan akan terjadi pada diri Anda ya. Sama ya, itu juga saya aplikasikan ya, saya praktekkan dalam kehidupan saya. Ketika saya terjatuh di tahun 2009 2006, jatuh wis porak-poranda ya, bangkit di tahun 2011 itu bangkit. 2017 jatuh ya, ini sudah jatuh ketimpa tangga. Saya tidak berpikir bagaimana supaya dengan doa, dengan apa, enggak, saya hanya berpikir bagaimana supaya saya sembuh. Bagaimana supaya saya ini bisa bangkit? Bagaimana supaya saya ini bisa sukses? Jadi saya tidak ada pikiran negatif ya, teman-teman Senin Legi ya. Pikiran negatif untuk orang-orang yang pernah menyakiti saya, tidak ada pikiran itu. Ya. Rasa sakit yang saya rasakan dari perlakuan mereka, saya jadikan amunisi. Saya jadikan semangat saya. Saya harus sukses. Kalau sukses, maka itu terbalaskan semua gitu. Walaupun kita tidak melakukan tindakan apa-apa, tindakan kita arahkan untuk kesuksesan kita. Jadi caranya seperti itu. Coba Anda lihat ya film-film pendekar. Bagaimana dia itu terpuruk, bagaimana dia itu kalah ya. Terus dia berguru ya, rasa sakitnya ya, semangatnya itu loh yang kita ambil itu di situ. Ya. Jadi ibaratnya gini ya. Kita kena fitnah, apalagi kalau Anda fitnah ya, difitnah dari kecil sampai besar. Kenapa kok Anda mengalami hal itu terus-menerus? Karena Anda tidak sadar bagaimana langkah menyelesaikannya. Ya seperti yang saya sampaikan tadi. Supaya Anda tidak difitnah, Anda harus lebih dari yang memfitnah Anda. Artinya Anda ini memiliki kekuasaan ya. Sehingga fitnahan itu tidak ngefek. Ya. Karena apa? Anda memiliki kekuasaan. Coba ketika Anda tidak memiliki kekuasaan, Anda difitnah ya pasti jelungu. Nah, kita berpikir kekuasaannya tadi. Artinya peningkatan kualitas hidup kita. Ya, baik secara material maupun imaterial ya. Secara ekonomi ya, kebanyakan seperti itu. Ibarat Anda ya, misalkan ya, Anda ini memiliki di rumah di komunitas Anda ya, di lingkungan Anda ini menjadi RW misalnya. Ya, kan memiliki jabatan RW. Mengatur RT di bawah kendali Anda. Kira-kira ono sing fitnah Anda ndak gitu. Ndak mungkin gitu ya. Karena apa? Mereka levelnya ada di bawah pemimpinan Anda. Nah, dari sini kita bisa mengaca. Dari sini kita bisa melihat bahwasanya supaya kita tidak difitnah, kita harus bisa menjadi lebih di atas orang-orang yang memfitnah kita. Itu katanya dengan jabatan ya,
Tidak hanya jabatan, kekuasaan jabatan sama ya, uang, ya, kekayaan, ini juga pengaruh. Anda kaya raya terus difitnah, ya tidak mungkin Anda kaya raya difitnah. Kebanyakan yang difitnah ini orang yang tidak punya gitu. Jadi secara pertahanannya itu mudah lemah gitu. Nah, belajarlah dari sini ya, supaya teman-teman lagi itu untuk meningkatkan diri gitu, ya, supaya tidak ada orang lagi yang mudah untuk memfitnah Anda. Nah, rumusnya ada di sini ya. Sudah, tidak usah dipedulikan, fokus saja di dalam proses Anda ini sukses. Nah, yang saya kerjakan saat ini, saya ini fokus di dalam saya proses. Saya memiliki tujuan jangka panjang yang besar ya. Sama ya, misalkan ada beberapa channel ya, saya itu memiliki cita-cita ya, ini saya buka ya di channel ini. Saya memiliki cita-cita, nanti suatu saat ketika channel saya ini menghasilkan ya, dari channel satu ya, dan lain, itu bisa membiayai ya, operasional saya ketika menegakkan keadilan, kebenaran bagi orang-orang kecil ya. Karena saya punya lisensi advokat ya. Itu butuh biaya teman-teman ya, butuh biaya yang sangat luar biasa besarnya. Saya pernah nangani kasus ya di PT UN ya, sengketa Pilkades. Itu biaya operasionalnya saja ya, hanya untuk makan minum ya, itu dalam 1 tahun ya, itu 50 jutaan ya, dalam 1 tahun 50 jutaan. Saya tidak bisa bayangkan gitu loh ya. Itu hanya untuk biaya operasional. Kalau misalkan saya tarik ya, fee jasa apa ya, enggak 150 juta gitu. Saya tanya teman saya yang nangani kasus yang sama ya dengan saya 2 kasus saya tangani, dia cuma 1, dia dapat fee berapa, 300 juta. Saya enggak narik sama sekali ya. Saya hanya bebankan biaya operasional, biaya makan, biaya ngetik, biaya semua operasional riwari ya. Nah, itu pun klien saya itu tak suruh tidur ya di rumah saya, sehingga kan Malang toh, tak suruh tidur di rumah Pasuruan, sehingga ketika kita sidang ke Sidoarjo itu kan pertengahan, itu tidak terlalu jauh. Itu terjadi seperti itu, biayanya besar sekali. Nah, harapan saya dengan adanya channel-channel ini nanti bisa mensupport ya, tidak tahu entah setahun, entah 5 tahun lagi. Harapan saya ada di sana. Artinya apa? Ketika saya memiliki biaya operasional ya, yang itu saya keluarkan sendiri, ketika saya melakukan pembelaan, itu bisa benar-benar totalitas. Karena ketika itu tidak ada ya, amunisinya habis, kita itu tidak bisa maksimal teman-teman. Ya, misalkan ya, mau sidang, uangnya untuk berangkat untuk sidang tidak ada gitu. Nah, itulah. Paham ya? Nah, ini sekilas info ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga materi kali ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.